Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kajian kita tafsir surat Yunus, surat yang ke-10, terakhir sampai pada ayat 66. Sekarang kita akan melanjutkan mulai dari 67. Allah berfirman ayat 67, Huwallazi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Dialah yang menjadikan malam bagimu agar kamu beristirahat padanya dan menjadikan siang terang benderang. Sungguh yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mendengar. Huwa, dia. Bapak Ibu bisa ngikutin, ini tarjamah lafziyah. Huwa, dia. Alladzi, yang ja'ala, menjadikan, lakum, bagi kalian, al-laila, malam, litaskunu, agar kalian tenang, nyaman, fihi, di dalamnya, wan naharo, dan siang, mubsira. Apa diterjemahkan mubsira? Terang benderang. Inna, sesungguhnya, fi dzalika, pada yang demikian itu, la ayatin, benar-benar ayat, tanda-tanda kebesaran Allah, liqaumin, bagi kaum, yasma'un, yang mendengarkan. Kita bacakan dari tafsir As-Sa'di. Wa huwa alladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi. Dialah Allah yang menjadikan untuk kalian malam agar kalian tenang di dalamnya. Maksudnya fin naumi warahati bisababil zulmati. Yang dimaksud tenang di dalamnya adalah tidur dan istirahat. Karena malam Allah menjadikannya gelap. Dengan gelap yang Allah tutupkan pada alam semesta, sehingga yang ada adalah ketenangan, maka keadaannya kondusif untuk tidur dan istirahat. Allati tughashi wajhal ardi, malam yang gelap itu menutupi permukaan bumi. Falau istamar adhiya lamma qarru wa lamma sakanu. Seandainya Allah tidak menjadikannya gelap gulita, tetapi terus menerus terang, tidak Allah jadikan gelap, maka tentunya manusia tidak bisa tidur dan istirahat dengan nyaman, dengan yang semestinya, dengan sesuai kebutuhan, tidak bisa. Jadi ini kekuasaan Allah, dijadikannya alam semesta gelap gulita yang menjadikan orang bisa tidur istirahat secara tenang, nyaman. Wan nahara mubsira. Kemudian selain menjadikan malam gelap, Allah menjadikan siang terang benderang. Mubsira kan artinya sebenarnya melihat. Menjadikan siang melihat atau memperlihatkan. Yang dimaksud mudhi'a, terang benderang. Yabsuru bi al-khalqu. Dengan dijadikannya terang benderang, maka makhluk manusia bisa melihat dengan jelas. Fayatasarrafuna fi ma'ayishihim, sehingga mereka bisa beraktivitas dengan sangat leluasa. Karena terang benderang, semuanya kelihatan dengan gamblang, maka beraktivitas dengan leluasa. Wa masaliha dinihim wa dunyahum. Dengan dijadikannya ada malam yang menutup yang gelap dan dijadikannya siang yang terang benderang, yang semuanya mendukung untuk kemaslahatan kehidupan manusia, dunia dan agamanya. Masa ketika kita sadar yang berbuat demikian semuanya, yang berkuasa atas demikian keseluruhannya adalah Allah, kok kita tidak kokoh, tidak kuat untuk menatap ke depan dengan penuh yakin, nggak usah goyah, nggak usah menjadi down,
dengan komentar ataupun rintangan-rintangan. Maka ayat ini menguatkan kita, semuanya milik Allah. Bahkan keadaan adanya gelap, adanya siang juga Allah yang menjadikannya. Sudahlah, kuatkan langkah karena Allah, di jalan Allah. Kemudian Allah berfirman, inna fi dzalika laayatil liqaumin yasma'un. Sesungguhnya pada hal-hal yang demikian itu benar-benar merupakan tanda. Artinya kan perkaranya gamblang. Coba kita baca ayat ini dengan ayat-ayat yang sebelumnya berapa ayat. Ini kan perkaranya gamblang. Bahwasanya kita harus menempuh jalan ketaatan, kepatuhan, ketundukan kepada Allah saja. Enggak usah kemudian menjadi lemah adanya komentar, adanya hambatan, rintangan atau apapun, enggak usah. Karena gamblang, Allah yang memiliki segala-galanya. Mulai Allah nyatakan, yang paling awal Allah nyatakan apa? Kabar gembira, adanya kegembiraan, busyra pada 3 tempat, busyra di dunia dan busyra ketika di akhirat. Kemudian keperkasaan semuanya milik Allah, alam semesta semuanya milik Allah. Bukan apa saja di alam semesta, tetapi waktu adanya malam siang juga Allah yang berkuasa, yang berbuat semuanya itu. Jadi gamblang sekali. Tetapi apakah semua orang kemudian berbuat sesuai dengan yang Allah kehendaki? Tidak. Makanya Allah berfirman, la ayatin liqaumin yasma'un. Itu tanda-tanda meskipun gamblang sekali, sangat terang benderang sekali, seperti bulan purnama nggak ada kabut, sangat gamblang kebenarannya. Tetapi tidak semua orang bisa menerimanya. Tidak semua orang menyambut hak kebenaran. Makanya Allah berfirman, yang demikian itu tanda-tanda yang besar bagi kaum yang yasma'un, mendengarkan. Apa yang dimaksud dengan mendengarkan? Semua orang punya telinga mendengarkan kok. Masa tanda-tanda itu bagi yang mendengarkan saja? Oh, semua orang mendengarkan kok. Iya, sebagian mereka tidak mendengarkan. Karena yang dimaksud mendengarkan di sini bukan mendengarkan ada telinga dengar suara, tidak. Tetapi yang dimaksud adalah yasma'una anillah, mendengarkan tentang pengenalan Allah. Yang dimaksud adalah sam'a fahmin, mendengarkan dengan pendengaran kepahaman. Yang dimaksud adalah sam'a qabulin, mendengarkan dengan pendengaran penerimaan. Wastirsyad, mendengarkan dengan pendengaran yang menghantarkannya kepada petunjuk. La sam'a ta'annutin wa inadin, bukan mendengarkan ya dengar semuanya, terdengar semuanya sampai, tetapi kemudian memusuhi, tetapi kemudian menentang. Bukan itu. Bukan itu. Jadi yang dimaksud yasma'un di sini adalah mendengarkan kebenaran. Sam'a fahmin, pendengaran kepemahaman. Sam'a qabulin, mendengarkan menerima. Yastadiluna biha ala annahu wahdahu al-ma'bud wa annahu al-ilah al-haqqu. Dengan perkara yang gamblang ini, sesungguhnya manusia terhantarkan untuk sampai kepada tauhid, bahwasanya Allah lah satu-satunya zat yang disembah, tidak ada Tuhan yang hak selain Dia. Wana ilahiyatan wa anna ilahiyatan masyihu batilah, apapun selainnya yang dikatakan Tuhan semuanya adalah batil. Semuanya adalah batil karena perkaranya gamblang. Tapi kok bisa ya tidak menerima dakwahnya Nabi? Tapi kok bisa ya
tidak menyambut dakwahnya Nabi, malah ngata-ngatain dan malah memusuhin dan malah memerangin. Ya, mereka orang yang tidak mendengar. Betapun ayat-ayat sangat gamblang. Ini konteksnya siapa yang dibahas? Ini konteksnya orang-orang kafir, khususnya orang-orang kafir Mekah. Tetapi bisa nggak dijadikan untuk kita sebagai muslim? Iya. Di dalam logika yang sama. Kita tidak menyembah berhala, kita tidak menyembah patung. Tapi dalam logika yang sama, kita juga menolak kebenaran seperti mereka. Misalnya apa? Bukankah sangat gamblang dalil-dalil tentang hak, tentang kebenaran? Al-Qur'annya ada, hadis-hadis ada, kaset-kaset ceramah-ceramah direkam, disebarkan dengan sangat ilmiah, dan mereka semuanya mendengar, tapi tetap bertahan dengan kebatilan. Ya sama seperti orang-orang kafir Quraisy. Sama seperti orang-orang kafir Quraisy. Contoh, mereka sedemikian mengeluk-elukan Abu Hasan al-Asy'ari sebagai muassis paham akidah Asy'ariyah, sehingga mereka mengatakan akidah kami Asy'ariyah, adapun Imam Syafi'i kami mengambil fikihnya. Adapun Imam Syafi'i kami mengambil fikihnya. Sampai mereka mengatakan Imam Syafi'i sendiri loh Asy'ariyah. Sampai mereka mengatakan demikian, Imam Asy'ari sendiri loh Asy'ariyah. Maka ini perkara yang tentunya sangat lucu. Nah, tapi mereka yang penting ngomong untuk belain apa yang selama ini dipeganginya. Padahal kebenaran sangat terang. Mereka terkungkung di dalam kebatilan. Yang penting ngomong, bela-belain meskipun salah. Lah Imam Asy'ari itu hidupnya tahun berapa, Imam Syafi'i tahun berapa? Imam Syafi'i sekitar tahun 150-an, Imam Asy'ari tahun 300-an. Kok bisa dikatakan Imam Asy'ari sendiri berakidah Asy'ariyah? Ini sudah kekeliruan yang pertama. Kemudian kekeliruan yang kedua, Abu Hasan al-Asy'ari yang dikatakan sebagai pendiri madhab, pendiri akidah Asy'ariyah, yang mereka pegangin kuat-kuat, harus berakidah Asy'ariyah. Lah Asy'ari sendiri sudah taubat. Awalnya dia menjadi orang Mu'tazilah karena ayah tirinya memang orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah paham-pahamnya banyak mendasarkan kepada akal. Kalau berbenturan dengan nas-nas Al-Quran dan hadis, maka mengedepankan akal. Sebagaimana kajian akidah Imam Syafi'i di pagi hari, kita beberapa angkat tentang akidah Mu'tazilah, sehingga dengan akidahnya banyak orang dikafirkan di muka bumi. Itu orang-orang Mu'tazilah. Nah, memang Abu Hasan al-Asy'ari ayah tirinya dan orang Mu'tazilah, dan dia dikader untuk menjadi ulamanya Mu'tazilah, dan di dalam banyak kesempatan sudah menggantikan ayah tirinya untuk berdebat. Memang luar biasa sekali Abu Hasan al-Asy'ari. Tapi kemudian runutnya begini, kronologinya yang akhirnya mendapatkan hidayah. Di bulan Ramadan 10 hari pertama, dia bermimpi bertemu dengan Nabi, dan di dalam mimpinya itu Nabi berpesan, beragamalah yang dinisbatkan kepadaku. Di 10 hari yang kedua juga bermimpi bertemu Nabi berpesan, beragamalah yang dinisbatkan kepadaku. Kemudian di 10 hari yang ketiga juga demikian. Jadi 3 kali di dalam 1 bulan, 10 pertama, 10 kedua, 10 ketiga. Maka kemudian dia jadi berpikir, 15 hari dia mempelajari kitab-kitab yang bisa dijumpai,
termasuk mempelajari kitab-kitab tulisannya Imam Ahmad, sampai kemudian dia keluar setelah mempelajari 15 hari. Dia di hadapan para jamaah halayak manusia, wahai kaum muslimin, selama ini perkara yang di dalam pandanganku hak ternyata batil, dan perkara yang batil dalam pandanganmu hak, perkaranya bolak-balik. Ketahuilah, saya telah berlepas diri dengan akidah yang selama ini aku berada di atasnya, sebagaimana berlepasnya aku dari baju ini. Beliau lepas baju, kemudian sebagaimana aku berlepas dari baju ini, aku berlepas dari seluruh paham yang selama ini aku dakwahkan. Apa yang Imam Ahmad berakidah, aku berakidah sebagaimana Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah istawa 'alal arsy, aku juga demikian. Imam Ahmad mengatakan Allah punya dua tangan. Bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Wahai iblis, apa yang menghalangi kamu untuk sujud kepadaku yang kuciptakan dengan kedua tanganku? Maka aku pun mengatakan Allah punya dua tangan. Dan beliau menulis beberapa kitab, di antaranya Al-Ibanah. Kemudian Al-Ibanah ini ditunjukkan kepada mereka, ini buku putihnya Asy'ari yang kalian selama ini merujuk, menyandarkan akidah di dalam berislam dengan Asy'ari. Ini rumusannya telah beliau tobati. Beliau berakidah sebagaimana Imam Ahmad berakidah, sebagaimana ulama-ulama pendahulu berakidah. Apa kata mereka? Itu buku palsu. Astagfirullah. Jadi sama saja dengan yang disebutkan di dalam ayat ini, berbicara tentang orang-orang kafir Quraisy. Allah berfirman, inna fi dzalika laayat. Itu semua adalah tanda-tanda kebesaran Allah, kebenaran Allah sangat gamblang. Tapi Allah berfirman, liqaumi yasma'un. Bukan semua orang bisa menerimanya. Liqaumi yasma'un, bagi orang yang bisa mendengarkan saja. Semoga kita termasuk yang mendengarkan. Karena ketika kebenaran datang, al-haq datang, kemudian kita tidak menerimanya, justru kita sombong dan ketempelan sifatnya orang-orang kafir Quraisy ini. Nah,